Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian. Dan saya berharap kita semua dalam lindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan ya. Puji Tuhan, saudara, kali ini saya akan berbagi renungan firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. Demikian firman Tuhan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, saya berikan satu tema renungan kali ini adalah kunci kemenangan rohani. Saudara, Yakobus 4 ayat 7 ini merupakan nasihat yang sangat praktis bagi kehidupan Kristen sehari-hari di tengah pergumulan melawan dosa, godaan, dan pengaruh duniawi. Ayat ini memberikan dua arahan utama bagi setiap orang percaya. Pertama, tunduk kepada Allah, dan kedua, melawan iblis. Kedua prinsip ini berjalan bersamaan dan menjadi kunci kemenangan rohani. Saudara, mari kita belajar bersama-sama apa kunci kemenangan rohani. Yang pertama, tunduk kepada Allah. Nah, dalam tunduk kepada Allah yang kita pelajari bersama-sama, yang pertama itu menyerahkan diri sepenuhnya. Tunduk kepada Allah berarti menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kehendak-Nya. Ini bukan hanya tentang ketaatan formal, tetapi juga tentang sikap hati yang sepenuhnya mengakui otoritas Allah dalam hidup kita. Tunduk berarti kita rela mengikuti apa yang Allah inginkan, bahkan jika itu bertentangan dengan keinginan pribadi kita. Saudara, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kehendak kita bertentangan dengan firman Tuhan. Tunduk kepada Allah berarti kita memilih untuk mengikuti jalan Tuhan meskipun itu tidak nyaman atau sesuai dengan keinginan pribadi kita. Yang kedua, dalam hal tunduk kepada Allah yaitu menghidupi ketaatan. Tunduk kepada Allah bukan hanya sebuah keputusan sesaat, melainkan kehidupan terus-menerus dalam ketaatan kepadanya. Ini mencakup seluruh aspek kehidupan, pekerjaan, keluarga, pergaulan, bahkan pikiran dan motivasi kita. Tunduk berarti selalu mencari kehendak Tuhan dalam setiap keputusan yang kita ambil. Saudara, bagaimana sikap hati kita terhadap kebenaran yang sudah kita ketahui? Apakah kita mencari kehendak Tuhan dalam setiap aspek hidup kita? Atau kita hanya tunduk dalam hal-hal yang mudah? Nah, saudara, itu bagian pertama, tunduk kepada Allah. Yang kedua, melawan iblis. Nah, melawan iblis yang pertama itu perlawanan aktif. Setelah tunduk kepada Allah, kita dipanggil untuk melawan iblis. Ini bukan sekedar menolak dosa, tetapi secara aktif berdiri melawan segala bentuk godaan dan tipu daya iblis. Iblis selalu berusaha untuk menarik kita menjauhi dari ketaatan kepada Allah. Dan melawan berarti kita tidak memberi ruang bagi dosa untuk berakar dalam hidup kita. Saudara, kita harus waspada terhadap godaan dalam bentuk apapun yang datang melalui pikiran, hubungan, dan keinginan duniawi. Perlawanan kita harus disertai dengan doa, ketaatan pada firman Tuhan, dan ketekunan dalam iman. Yang kedua, dalam melawan iblis yaitu jaminan kemenangan. Yakobus memberikan jaminan yang sangat menguatkan. Jika kita melawan iblis, dia akan lari daripada kita. Ini menunjukkan bahwa kuasa iblis bukanlah kuasa yang tidak terkalahkan. Melawan iblis dengan iman yang teguh dan dengan kekuatan Tuhan akan membuatnya jauh.
karena dia tidak bisa melawan kuasa Allah yang bekerja dalam diri kita. Jadi saudara, kita tidak perlu takut kepada iblis, karena Tuhan telah memberikan kita kekuatan melalui Roh Kudus untuk melawan setiap godaan. Kita harus berpegang pada janji ini setiap kali kita merasa lemah menghadapi godaan atau tantangan. Jadi, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan, Yakobus 4 ayat 7 ini mengajarkan dua prinsip penting, yaitu tunduk kepada Allah dan melawan iblis. Hidup yang tunduk kepada Allah adalah hidup yang dipenuhi dengan ketaatan dan penyerahan kepada kehendak-Nya. Melawan iblis adalah tindakan perlawanan aktif terhadap segala godaan dan tipu muslihat yang dia coba tanamkan dalam hati kita. Ketika kita tunduk kepada Allah dan melawan iblis, ada jaminan bahwa iblis akan lari daripada kita dan kita akan hidup dalam kemenangan rohani. Amin. Semoga renungan kali ini memberkati kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di renungan harian berikutnya. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.